Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiata Husna Asfiah, NIM G1C1230020 dari ruangan R2, Prodi Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi 2023. Pada hari ini saya akan menguraikan materi terkait pengertian dan skema sejarah psikologi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas beberapa poin bahasan seperti berikut ini. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama terkait pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan juga logos. Psyche yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Sedangkan menurut Robert A. Baron, psikologi adalah ilmu terkait perilaku dan juga proses kognitif. Selain itu, menurut Rita Atkinson, psikologi merupakan ilmu pengetahuan terkait perilaku dan juga proses mental. Nah, sebelum membahas terkait skema sejarah psikologi, ayo kita ketahui terkait bagaimana sih sejarah psikologi itu ditulis. Penulisan sejarah dikenal dengan historiografi. Dalam menulis sejarah psikologi terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Di antaranya, yang pertama ada internal historis dan selanjutnya ada eksternal historis. Yang pertama, internal historis. Pada pendekatan ini, teori-teori yang terdapat dalam psikologi ditulis oleh tokoh dan pemikir psikologi. Sedangkan yang kedua, ada eksternal historis. Pada pendekatan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong tumbuhnya teori-teori psikologi tersebut. Dan biasanya pada metode eksternal historis, teori-teori dari psikologi ditulis oleh sejarawan. Yang ketiga, metode Gridman. Apa sih itu metode Gridman? Nah, metode Gridman merupakan metode penulisan yang berfokus kepada pencapaian-pencapaian besar satu individu. Yang keempat, pendekatan Zeitgeist. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menelusuri iklim intelektual yang berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik yang berpengaruh pada masa itu. Selanjutnya, kita akan membahas terkait teori-teori dalam aliran-aliran psikologi. Penjelasan dari teori tersebut dapat dilihat pada slide berikut ini. Hai, setelah membahas terkait pengertian, mekanisme penulisan sejarah psikologi, dan juga teori dalam aliran-aliran psikologi, kita akan memasuki babak baru dalam pembahasan kali ini, yaitu terkait psikologi dalam pandangan filosof. Yang pertama ada Thales. Thales berpendapat bahwasanya jiwa itu tidak ada, yang ada hanyalah gejala alam. Tokoh filosof yang kedua adalah Anaximander. Anaximander berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari aperon yang tidak berbentuk, tidak terbatas, dan juga tidak mati. Nah, Anaximander juga berpendapat bahwasanya jiwa ini berasal dari angin. Nah, tokoh filosof yang berikutnya adalah Hippocrates. Hippocrates berpendapat bahwa jiwa manusia dibagi berdasarkan cairan yang ada pada tubuh. Golongan jiwa menurut Hippocrates yang pertama adalah sanguin. Menurut Hippocrates, sanguin ini merupakan golongan jiwa yang riang dan di dalam tubuhnya didominasi oleh banyak darah. Kedua ada melankolis, identik dengan murung yang didominasi oleh cairan sumsum hitam. Yang ketiga ada koleris, yaitu cepat bereaksi yang didominasi oleh sumsum kuning. Empat adalah golongan flegmatis atau lamban. Nah, pada golongan flegmatis ini cairan tubuhnya didominasi oleh lendir.
Nah, filosof yang selanjutnya adalah Plato. Plato berpendapat bahwasanya jiwa memiliki 3 fungsi. Di antaranya yang pertama adalah logitikon atau akal yang bertempat di kepala. Yang kedua adalah tumetikon atau rasa yang bertempat di dada. Lalu yang ketiga, abdomen atau kehendak yang bertempat di perut. Nah, setelah fase filosof berlalu, berlanjutlah kita kepada masa Renaissance. Pada masa Renaissance ini ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya terkait jiwa. Di antaranya ada René Descartes, George Berkeley, dan juga F. Jekyll. René Descartes berpendapat bahwasanya definisi ilmu jiwa adalah ilmu kesadaran dengan moto yang terkenal Cahita erga sum, yang berarti saya berpikir maka saya ada. Tokoh pada masa Renaissance selanjutnya adalah George Berkeley. George Berkeley berpendapat bahwasanya semuanya berasal dari penginderaan. Dalam psikologi, pandangan George Berkeley ini berkaitan dengan ilmu persepsi. Tokoh di masa Renaissance selanjutnya adalah F. Jekyll. F. Jekyll berpendapat bahwasanya untuk memahami manusia dapat diraba melalui tengkorak manusia. Nah, kemudian konsep dari F. Jekyll ini dikenal dengan pseudoscience. Pseudoscience ini meliputi ilmu raut wajah, ilmu garis tangan, ilmu perbintangan, dan juga numerologi. Kemudian psikologi mulai memasuki era faal, dan kemudian lama-kelamaan psikologi pun menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Disclaimer ya teman-teman, sebelum memasuki masa Renaissance, psikologi terlebih dahulu mengalami perkembangan pada abad pertengahan, atau pada materi kali ini diberi judul psikologi dalam pandangan gereja. Pada abad ini, agama begitu mendominasi dalam setiap kegiatan ilmiah. Abad ini ditandai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi kuno. Pada masa ini, ilmu filsafat mulai luntur dan digantikan dengan ilmu pengetahuan. Masa ini ditandai dengan pengaruh agama Katolik yang begitu besar. Selain itu, pada masa ini seluruh ilmuwan pada umumnya merupakan teolog. Oleh sebab itu, segala kegiatan ilmiah pada masa ini selalu dikaitkan dengan agama. Nah, selain itu, pada masa ini tidak ada kegiatan terkait ilmu pengetahuan yang spektakuler muncul dari Eropa. Pada abad pertengahan ini dikenal juga sebagai abad religi bagi daerah Eropa. Nah, dampak dari hal ini adalah ilmu pengetahuan dianggap tidak lebih hanya sebagai ilmu sihir. Lalu, selain itu, abad ini dikenal dengan abad teosentris, yaitu sebuah pemikiran yang meyakini bahwa seluruh hal yang ada di alam semesta ini akan kembali kepada Tuhan. Nah, salah satu ilmuwan pada masa ini adalah Plotinus. Plotinus mengemukakan pendapat bahwasanya bahan bakar alam semesta ini adalah Tuhan. Selain itu, Plotinus juga merupakan seorang filosof. Uniknya, pemikiran filsafat dari Plotinus pada umumnya berkaitan dengan hal mistik, karena Plotinus meyakini bahwasanya filsafat adalah jembatan untuk mengetahui hal-hal mistik. Nah, ajaran dari Plotinus dikenal dengan sebutan Plotinisme. Konsep metafisika dari Plotinus adalah adanya tendensus, yaitu percaya dengan hal-hal luar biasa. Nah, tokoh yang selanjutnya adalah Agustinus. Agustinus berpendapat bahwasanya jiwa adalah image dari Tuhan. Agustinus berpendapat bahwasanya jiwa memiliki 3 tugas. Tugas yang pertama adalah mengingat, tugas yang kedua adalah mengerti, dan tugas yang ketiga adalah mau.
Sumbangan Agustinus dalam dunia psikologi adalah metode introspektif, yaitu teknik utama bagi manusia untuk melakukan transendensi atau percaya terhadap hal-hal luar biasa. Tokoh yang selanjutnya adalah Boethius. Boethius merupakan ilmuwan yang sezaman dengan Agustinus. Boethius merupakan penemu dari 4 ilmu, diantaranya astrometri, aritmetika, dan juga musik. Selain itu, Boethius berpendapat bahwa agama lebih dahulu daripada filsafat. Lalu, ilmuwan yang ketiga adalah Anselmus. Topik utama dari pemikiran Anselmus adalah keimanan. Anselmus mengemukakan pemikiran untuk menemukan kebenaran Tuhan melalui yang pertama, penglihatan terhadap hal-hal terbatas, lalu yang kedua, penguraian. Lalu yang selanjutnya adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas meyakini bahwasanya kita dapat mengetahui Tuhan melalui akal, melalui cara-cara berikut, diantaranya yang pertama, argumen gerak, sebab yang mencukupi, dan juga keteraturan alam. Pendapat Thomas Aquinas terhadap jiwa adalah jiwa dan raga memiliki hubungan yang pasti. Pemikiran Thomas Aquinas memiliki 2 jalur, diantaranya jalur manusia yang dimulai dari manusia dan berakhir dengan Tuhan, lalu selanjutnya jalur keimanan yang dimulai dari Tuhan dan didukung oleh akal. Sebelum itu, pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi di Leipzig. Dengan berdirinya laboratorium tersebut dianggap sebagai awal mula psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Wilhelm Wundt dikenal sebagai penganut strukturalisme. Dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt, hal ini pun mengundang tanggapan dari banyak pihak, di antaranya pihak Eropa. Pihak Eropa mengatakan bahwa jiwa harus dilihat secara keseluruhan atau gestalt, yang kemudian hal ini menjadi awal mula perkembangan teori psikologi gestalt. Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori ini diantaranya adalah Max Wehrmann, Kurt Koffka, Wolfgang Kohler. Lalu, aliran ini berkembang melalui Kurt Lewin yang membawa aliran ini ke Amerika. Dan kemudian lahirlah aliran baru, yaitu psikologi kognitif. Psikologi kognitif merupakan percampuran antara aliran behavior dan juga gestalt. Psikologi kognitif menitik beratkan kajiannya kepada proses-proses netral. Lalu kemudian banyak dokter, khususnya psikiater, diantaranya adalah Sigmund Freud, yang tertarik membahas terkait kejiwaan. Banyak dokter-dokter, khususnya psikiater, yang mulai tertarik dengan permasalahan kejiwaan. Diantaranya adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan orang pertama yang menguraikan kualitas-kualitas kejiwaan beserta dinamikanya untuk menerangkan kepribadian dan untuk diterapkan dalam teknik psikoterapi. Nah, teori tersebut dinamakan dengan psikoanalisa. Nah, perlu diketahui bahwasanya teori behavior dan teori psikoanalisa merupakan teori yang sangat berpengaruh dalam psikologi. Namun, ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa teori behaviorisme dan psikoanalisa hanya memandang manusia sebagai makhluk yang dikendalikan oleh ketidaksadarannya. Maka muncullah aliran psikologi holistik atau humanistik dengan tokohnya Abraham Maslow dan juga Carl Rogers. Dinamakan aliran holistik karena ingin memandang manusia sebagai keseluruhan, dan dinamakan aliran humanistik karena ingin memandang manusia sebagai manusia itu sendiri. Nah, pada tahap kali ini kita akan membahas terkait aliran-aliran yang ada di psikologi.
Yang pertama, aliran strukturalisme. Aliran strukturalisme merupakan aliran yang mengkaji elemen kesadaran manusia. Menurut aliran strukturalisme ini, kesadaran manusia dibagi menjadi 3, diantaranya sensasi, persepsi, dan juga perasaan. Nah, tujuan dari aliran strukturalisme yang pertama menggambarkan hubungan antara komponen-komponen kesadaran dengan sistem kedua, menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen dasar, menggambarkan kombinasi kesadaran sebagai elemen dasar. Pada aliran ini menggunakan metode introspektif, yaitu metode yang mempelajari manusia melalui pengamatan diri terhadap pengalaman sadar. Nah, pada metode ini manusia diminta menceritakan kembali pengalaman yang telah ia alami. Tokoh-tokoh dari aliran ini diantaranya yang pertama ada Wilhelm Wundt dan juga Edward Titchener. Lalu, aliran yang kedua adalah aliran fungsionalisme. Aliran fungsionalisme mengkaji tujuan utama dari perilaku manusia. Aliran strukturalisme ini terbuka terhadap berbagai metode dalam mengkaji perilaku manusia seperti observasi, eksperimen, dan juga introspeksi. Salah satu tokoh dari aliran fungsionalisme adalah William James. Lalu, yang ketiga adalah aliran psikoanalisa. Nah, menurut aliran ini, aspek penting dari perilaku manusia bukanlah melalui proses mental yang ia sadari, akan tetapi melalui proses mental yang tidak individu tersebut sadari ketika individu tersebut kecil. Menurut aliran psikoanalisa, kepribadian memiliki 3 struktur, yaitu id, ego, dan juga superego. Dari psikoanalisa ini diantaranya adalah Sigmund Freud. Aliran selanjutnya adalah aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme ini meyakini bahwasanya untuk mengkaji perilaku manusia harus dikaji melalui perilaku yang biasa terlihat, bukan melalui perilaku hipotesis. Aliran behaviorisme ini muncul sebagai pertentangan dari aliran sebelumnya yang mengkaji terkait ketidaksadaran yang tidak nyata. Menurut aliran behaviorisme, perilaku manusia merupakan hasil dari belajar individu dan interaksinya dengan lingkungan sekitar. Tokoh dari aliran behavior diantaranya ada J.F. Skinner, Ivan Pavlov, dan juga J.B. Watson. Teori selanjutnya adalah teori humanistik. Teori humanistik muncul sebagai pertentangan dari teori behaviorisme dan juga teori psikoanalisa. Menurut aliran humanistik, manusia mampu menggali potensinya melalui keputusan yang dibuat secara sadar. Menurut aliran humanistik, aspek penting dari kepribadian ada 2. Yang pertama adalah self-control, lalu yang kedua adalah bagaimana pandangan seseorang terhadap individu tersebut. Tokoh dari aliran humanistik adalah Carl Rogers dan juga Abraham Maslow. Nah, di dalam aliran humanistik kita mengenal adanya teori hierarki Maslow atau piramida Maslow. Piramida Maslow terdiri dari beberapa tingkatan, dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu psychological needs berupa kebutuhan terhadap makanan. Lalu yang kedua ada safety needs, yaitu kebutuhan terhadap keamanan. Lalu yang ketiga ada love needs berupa kasih sayang. Yang keempat love needs berupa kasih sayang. Yang keempat ada self esteem berupa kepercayaan diri, dan yang paling terakhir ada self actualization seperti moralitas.
Baiklah, cukup sekian video dari saya pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan penyampaian dan kesalahan kata. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.